Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Baik, kita mulai materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, furudul wudu. Ya, kita membahas tentang fardu wudu ya. Apa itu? Hal-hal yang wajib yang dilakukan ketika kita wudu. Kemarin kita sudah membahas tentang ada fardul wudu atau furudul wudu, karena furud itu adalah jamak ya dari fardu ya. Fardu itu mufrad, artinya satu. Kalau furudun itu apa? Jamak. Fardu gitu ya. Kewajiban wudu gitu. Nah, kemarin al-fardu ay ar-ruknu ay al-wajib ya. Fardu itu sama dengan rukun atau wajib ya. Kemudian as-sunnah itu sama dengan al-mandu ya, sesuatu yang dianjurkan tetapi belum pada level wajib ya. Kewajiban wudu wa furudul wudu'i ya, dan fardu wudu itu ya, kewajiban wudu itu sittatun ya, ada 6. Sittatun itu 6. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang ketika berwudu itu ada 6. Tidak boleh ditinggalkan ketika wudu. Kalau ditinggalkan berarti wudunya batal, wudunya tidak sah ya. Yang pertama, yang pertama an-niyatu. Yang pertama apa? Niat. Jadi kalau kalian pengen wudu harus niat dulu. Oke ya. Kalau tidak niat gimana Pak, lupa misalkan, ya nggak sah wudunya. Kalian berarti enggak atau belum berwudu. Oleh karena itu kalian harus niat dulu. Karena yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain itu dibedakan dengan niat ya. Termasuk apakah seseorang itu sedang melakukan ibadah atau tidak melakukan ibadah itu dengan niat. Orang ya nih ketika kemudian takbir aja tapi nggak niat sholat, habis itu ruku, habis itu kayak gerakan sholat tapi tidak niat, ya dia nggak sholat ya. Dia tidak dikatakan sedang sholat. Kenapa? Karena tidak diawali dengan niat ya. Walaupun melakukannya 1000 rakaat tapi di awal tidak niat sholat, tidak dikategorikan dia sedang sholat ya. Jadi kalau kalian pengen ibadah harus niat dulu. Nah, ibadahnya ibadah apa? Wudu ya harus niat wudu ya.
Niat wudu tahu ya, nawaitul wudu'a diraf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Harus niat dulu. Kalau lupa apa ya tadi sebut wudu karena enggak di niat. Oleh karena itu penting ya niat. Kemudian fatanwi, maka kalian niat. Fatanwi, maka kalian niat biqalbika, ya, dengan hatimu, artinya di dalam hatimu, ya. Jadi niat itu ya bisa di dalam hati saja atau sedikit diucapkan dalam lisan kita. Tujuannya apa diucapkan dalam lisan kita? Itu untuk menguatkan hati kita bahwa kita akan berwudu. Ya. Atau ya, kalau kita mau sholat tadi ya bisa di dalam hati saja, tetapi lebih baik dikuatkan dengan lisan kita. Tadi ya, nawaitul wudu'a li hadasil asghar ya. Alhamdulillah baru wudu ya. Dengan hatimu, harus dengan hatimu ya, harus dalam hati. Kemudian raf al hadasi ya, untuk apa? Menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu apa? Orang kemudian kentut, kentut ya, itu kan ketika mau sholat harus wudu lagi. Nah itu hadas ya. Au tanwi, atau kalian niat, au tanwi, atau kalian niat fardhul wudu'i, ya, melakukan kewajiban wudu. Fardhul wudu'i, melakukan kewajiban wudu. Tolaban ya, tolaban untuk mencari, tolaban untuk mencari, liridho illahi, liridho illahi, mencari ridho Allah, mencari keridhoan dari Gusti Allah. Jadi kita niat tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, ya, untuk mencari keridhaan Allah. Jadi itu kita harus niat ketika mau wudu ya, tidak boleh kemudian langsung ambil apa air kemudian membasuh muka tanpa niat, yaitu namanya enggak berwudu atau belum berwudu ya. Kemudian sanian ya, yang kedua nih yang harus dilakukan ketika kita berwudu setelah niat, ngapain? Ghuslul wajhi. Apa? Ghuslul wajhi apa? Membasuh apa? Membasuh wajah, muka kita dibasuh ya.
watuluhu. Nah, ya ini panjangnya, ya ini basuh wajah tuh batasannya mana? Min mana binti sya'rir roksi, ya ini dari apa batasnya, dari apa? Manabit itu apa? Berasal dari apa manabit? Nabata itu tumbuh. Kalau manabit berarti tempat tumbuhnya, ya. Nabatat asyajaratu, misalkan gitu ya, pohon-pohon itu tumbuh, ya. Nah, manabit itu adalah apa? Tempat tumbuhnya. Sya'rir roksi, apa? Sya'rir roksi apa? Sya'ar itu apa? Rambut. Ya, ini asy'ari ar-roksi, rambut kepala. Ya. Jadi batasan nih membasuh wajah atau muka dalam wudhu itu adalah nih dari mulai ini nih, ya tempat tumbuhnya rambut ini nih. Ya, ini tempat tumbuhnya rambut nih. Ini harus kena semua nih. Ya nih. Jangan sampai hanya di sini doang. Gitu. Ininya gak dibasuh, ya gak sah wudhunya. Ya, ini perhatikan ya kalian ya, perhatikan untuk wudhu nih. Hati-hati, karena kalau kemudian ininya nggak kena air, maka wudhunya nggak sah. Oleh karena ini batasan ini. Mana binti sya'rir roksi, ya tempat tumbuhnya rambut. Tuh, ini tempat tumbuhnya rambut, ya. Rambut kepala ya. Itu al-mu'tad, yang wajar, yang biasa ya, ini maksudnya ya. Ila matahta, sampai di bawah apa? Bijami'il lahyain. Ya, ini sampai ini nih. Lahyain itu apa? Ini apa ini namanya? Ya? Apa ini? Janggut. Ya, sampai di bawah ini. Jadi semuanya kena. Nih dari sini saat muter sini, tuh. Nah, dari ini ininya dari sini ke sini harus kena. Ya. Mana binti sya'rir roksi ini, ya sampai kemudian apa? Ini matahta jami'i lahyain itu janggut harus basah semua, harus basah, nggak boleh tidak basah, ya. Wa arduhu, dan ini lebarnya nih. Kalau tadi kan dari atas ke bawah, ya, kemudian dari kanan ke kirinya itu batasannya mana? Minal udhuni, dari apa? Dari udhun. Udhun itu apa? Udhun itu bukan bisul, bukan. Itu mah bahasa Jawa, udhun itu sih. Minal udhuni, udhun itu ini nih, apa? Apa ini? Telinga, nih, ya. Dari telinga al-yumna itu apa? Yang kanan, ya, al-yumna, ya. Dari telinga kanan ilal udhuni al-yusra, sampai kemudian apa? Telinga kiri, al-yusra itu kiri. Jadi atasnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai kemudian bawah jenggot ini, ya. Ini jenggot kena semua nih, ya. Kemudian ya samping kanan kirinya, dari mulai telinga kanan ini ya sampai kemudian telinga kiri. Itu batasan membasuh wajah
atau membasuh muka. Ya, ingat ya. Jadi ketika wudhu itu harus basah semua. Nih semuanya harus basah. Oh, sini. Nggak boleh kemudian ada yang nggak basah. Kalau ada yang nggak basah, wudhunya tidak sah. Kalau sholatnya tidak diterima. Ya, understand? Ya. Kemudian salisan yang ketiga, fardu wudu atau kewajiban wudu itu waslul yadaini, membasuh apa? Kedua tangan, al-yad ya. Kalau dua yadaini ya, kalau satu yadun ya itu tangan. Tapi ini waslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini ya. Sampai apa? Sampai mirfaqaini. Nih apa mirfaqaini? Sikut ya, nih harus kena air semua sampai sikut dua-duanya ya. Tidak boleh kemudian pergelangan tangannya aja yang basah, ininya kemudian nggak basah, ya wudhunya nggak sah ya, gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin sudah 3 ya, 3 kewajiban dari berwudu. Niat, kalau mau wudu harus niat dulu. Kalau tidak niat ya tidak dicatat atau tidak sah wudunya. Kemudian yang kedua, membasuh muka ya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ini janggut ya, tempat kumpulnya jenggot gitu. Ya. Nah, kemudian dari telinga kanan ke telinga kiri, artinya semuanya harus basah. Nih, ini harus basah semua. Tidak boleh hanya hidungnya doang. Tut gitu. Ini kan nggak basah, itu wudhunya nggak sah. Harus basah semuanya. Nih. Kena air semua, harus kena air semua tuh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, waslul yadaini. Ya, membasuh apa? Kedua tangan. Nih tangan ya sampai sikut. Ini sikut. Ini semuanya harus basah, dari ini ujung tangan ini, jari ini terus sampai sini, sampai sini. Itu harus basah. Ya, semuanya harus kena air. Jangan sampai kemudian hanya ininya doang, ini nggak kena air. Nanti wudhunya nggak sah. Ya, perhatikan, kalau wudhunya tidak sah, nanti kita sholat berapapun rokaatnya tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena wudhunya nggak sah. Ya, gak ada mar ya, gak ada mar. Bangunan, ayo jogging dulu, bangun jogging, stretching, apa bahasanya, treadmill, bangunan, ya. Biar enggak masuk. Ayo gerakin apa namanya kakinya. Ya. Ayo kayak orang ini tuh, lari-lari kecil. Ya, sa'i, sok. Nah, begitu. Ya. Ya. Terus kurang, nanti ngantuk lagi ke ini. Ya. Ya, jadi gitu ya. Apa, membasuh tangan terus sebelum Bapak suruh berhenti, jangan berhenti dulu. Terus. Ya. Ya, biar nggak ngantuk, sok terus. Ya. Jadi niat, kemudian basuh wajah semua ya, wajah kena air. Kemudian basuh kedua tangan sampai sikut harus kena air semua. Ya, harus kena air semua.
Ya cukup Pak. Ya. Ada yang ngantuk lagi nggak? Disuruh treadmill lagi, biar kakinya kuat dan tidak ngantuk. Baik. Robian ya yang keempat, mashu. Apa mashu itu? Apa? Mengusap. Ya, mengusap. Ba'dir roksi, sebagian dari kepala. Jadi mengusap sebagian dari kepala, diusap. Ya, pakai air kemudian diusap. Bedanya apa? Al-mashu yang mengusap dengan al-ghuslu. Ya, kalau yang kedua dan ketiga tadi ghuslul wajhi, ya membasuh ya muka. Siapa ini? Ayo bangun, jangan ini. Ya, ya, mas posisi ininya harus ini ya, jangan ngantuk. Nih. Bedanya apa membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh itu airnya dikena ini, kemudian apa diusap. Ya, tapi kalau nih mashu ngusap saja, itu airnya tidak langsung ke kepala, tetapi tangan dulu, tangan baru diusap. Gitu. Kalau ghuslu membasuh, itu airnya langsung kena muka gitu. Air sur gitu, pancuran airnya tuh ke kepala, ke wajah ya. Nah kalau masuk cukup airnya kena tangan, habis itu diusapin ke sebagian rambut kepala ya. Nih kalau ini sebagian kepala, apa itu? Min basarihi, ya dari kulitnya, jadi kena kulit kepalanya ya, sampai kerasa tuh ya, oh hatis gitu ya. Kenapa? Karena kena air. Kemudian apa? Au sya'rihi, ya, atau apa? Rambutnya, rambut dan kulitnya kena air. Ya, sebagian saja ya, tidak semuanya. Pak, gimana kalau semua rambut itu kena air? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalaupun tidak kena semua nih, ya itu cukup sebagiannya saja, nggak apa-apa. Di sini, di tengah, ya, atau di belakang boleh. Yang penting apa? Rambut kepala. Boleh kan pakai kopiah nih, kayak kopiah misalkan, ya. Kemudian untuk kemudian ini nih, apa yang bagian belakang boleh. Yang penting apa? Mengusap sebagian rambut kepala. Nih. Ya, boleh depan, boleh tengah, boleh kemudian apa? Nih. Belakang. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i, sebagian saja. Tetapi kalau ya menurut pendapatnya Imam Hanafi, itu harus semuanya kena air. Ya. Gitu. Itu ada perbedaan pendapat ulama mengenai cara wudhu. Gitu ya. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, itu sebagiannya saja. Ya, ba'dirroksi, sebagian saja. Ya, nih boleh. Belakang, tengah, ya, samping gitu. Ya, atau tadi apa namanya? Belakangnya, tengah, depan gitu ya. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi itu harus semuanya, ya. Jadi negara-negara yang menganut ya pendapatnya Imam Hanafi kayak Maroko, Tunisia itu kan lebih condongnya ya dalam ibadahnya apa namanya
mempraktekkan pendapat dari Imam Hanafi itu semuanya dibunuh semuanya. Nah, kita kan di Indonesia mayoritasnya berpedoman pada mazhab Asy-Syafi'i, ya makanya sebagiannya saja. Pak, gimana kalau semuanya? Boleh saja, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalaupun tidak semuanya, sebagian saja sudah cukup wudunya sah. Oke ya. Fi haddihi, di dalam apa batasnya, ya batas ini nih kepala ya. Jadi tidak boleh di luar gitu. Misalkan di sini ya, ini kan bukan bukan rambut kepala ya. Tapi harus ini yang di atas ini. Oke ya. Itu yang keempat, fardu wudu ya. Mengusap sebagian kepala ya, dari kulitnya atau rambutnya ya, yang ada di kepala. Kemudian fardu wudu yang kelima ya, khomisan itu yang kelima, wasdur rijlaini, membasuh kedua kaki. Bukan mengusap ya. Kalau mengusap itu tadi yang sebagian rambut kepala, airnya kena tangan kemudian diusapin ke rambut kepala. Tapi kalau wasdur rijlaini, membasuh kedua kaki, artinya apa? Air itu harus kena kaki. Di keran cowor gitu, kakinya harus kena air rusak gitu, itu baru diusapin gitu. Itu bedanya ya, bedanya itu ya, antara membasuh dengan mengusap ya. Bagaimana kalau rambut kepalanya dibasuh? Ya boleh saja, dikena air gitu ya, karena ya batasannya itu dia cukup mengusap saja sudah sah wudunya. Tapi kalau kaki, tangan, wajah ya, ini airnya harus kena ke muka nih, ke tangan harus kena gitu. Kalau pakai gayung ya harus dikucurin kena ini ya, atau basuh kaki pun harus kena gitu ya. Ma'al ka'baini, sampai apa? Sampai ka'bain, mata kaki. Ada matanya kan, kaki ya. Makanya orang kalau mata kakinya digunakan ya nggak kesandung ya kan. Jadi orang yang kesandung, kenapa Pak kok ada mata kakinya kok kesandung? Karena matanya lagi lagi sakit mata, kabur jadinya, begitu kesandung ya, karena mata kakinya lagi sakit ya, buram jadinya ya, jadi kesandung. Jadi membasuh kaki ini sampai mata kaki ini ya. Pak, sampai dengkul gimana Pak? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu minimal ya, minimal itu paling tidak gitu nih, dari ujung jari ini ya sampai kemudian mata kaki yang harus kena basuhan air ya gitu. Jangan kemudian ujung jarinya doang kena air ya, nanti nggak sah wudunya. Kenapa? Karena punggung kakinya nggak kena atau telapak kakinya nggak kena. Ya, ini perhatikan ya, ini penting supaya ibadah kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, yang kelima tadi, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Gitu. Kemudian fardu wudu yang keenam, sadisan, ya. Sadisan itu bukan sadis, bukan ya. Sadisan itu yang ke-6.
awalan yang pertama, sanian yang kedua, salisan yang ketiga, robian yang keempat, khomisan yang ke berapa? 5, sadisan yang ke apa yang keenam? At-tartibu. Apa? Tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Dari mulai niat yang pertama, habis itu membasuh muka yang kedua, habis itu apa? Basuh kedua tangan yang ketiga, ya, masuk kedua tangan. Yang keempat apa? Mengusap sebagian rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam harus tertib berurutan. Berurutan itu ya tadi ya, dari mulai 1, habis 1 kemudian 2, 2, 3, 4, 5. Itu harus berurutan. Tidak boleh apa? Tidak berurutan. Misalkan ya, nih basuh muka dulu baru kemudian niat. Itu nggak boleh. Niat dulu baru basuh muka. Atau basuh kedua tangan dulu baru kemudian basuh muka, wajah. Ya nggak boleh. Ya, atau basuh kedua kaki dulu. Kedua kaki aja dulu. Gitu. Habis itu kemudian basuh wajah. Nggak boleh. Gitu. Kalau wudhunya seperti itu nggak sah wudhunya. Ya, perhatikan ya, harus tertib. Ya, niat dulu baru basuh muka. Ya, habis itu basuh apa? Ya, basuh apa? Basuh apa? Hah? Apa? Salisan apa? Salisan. Yang ketiga apa? Kedua tangan, terus robian. Apa? Masbuk. Nah, ya, itu terus tuh ya. Ini kepala, habis itu baru apa? Lalu kemudian kedua kaki. Ya, yang ke apa namanya, yang keenam, tertib fi af'alil wudu'i, di dalam apa? Di dalam apa? Af'al, ya. Apa? Af'al itu apa? Ya tadi ya, apa namanya, perbuatan wudu ya, tadi amalan-amalan wudu itu dari mulai niat ya sampai kemudian basuh kaki ya, itu harus tertib kama dzakarna ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya, yang tadi disebutkan oleh kita ya. Jadi harus berurutan. Wudu itu dari mulai awal sampai ya akhir harus berurutan, tidak boleh celang-celong. Niatnya di akhir ya nggak bisa ya, atau basuh wajahnya diakhirin ya nggak bisa, harus berurutan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.